Oke, setelah kita menginstal Rufus ini, nanti kita bakal menyetingnya, dan apabila sudah mempersiapkan file Ubuntu ISO ini, nanti kita bakal masukkan si Ubuntu ini, bakal tinggal di drag aja caranya. Ini drag karena saya sudah ya, ini ganti ke GPT dari, kan asalnya MBR nih, MBR ke GPT. Terus nanti ini asalnya bakal FAT23 ubah ke NFXT, dan ini langsung saja ini ready. Kalau ada tulisan ready ini berarti udah siap di start, dan kita langsung start aja. Nanti bakal ada Rufus dari angkanya nggak boleh ada di sini berapa? Warning all data is not variable. Coba deh, yang Oke, jadi tadi itu salah. Harusnya dimasukin dulu tuh si Ubuntu ininya. Coba ini. Si Ubuntu ininya pindahin dulu ke bebas, ini kemana? Misalnya ke download. Sebentar, cari dulu Ubuntu. Nah, nanti di sini kan udah ada nih Ubuntu versi 20. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, udah dimasukin, di setting ke ubah ke GPT, ubah ke NTFS. Terus saja di start, klik OK. Nah, ini sedang mengkompresi apa namanya? Sedang loading untuk create sistem filenya. Tungguin. Sudah masuk ke mode boot. Jadi mode ini untuk yang mana nanti bakal gini dah. Si harddisknya ini bakal paling depan, pindahin dulu si USB-nya ke paling depan. Usahain USB-nya masih nyolok. Nah, ini kan masih nyolok nih. Nanti bakal kebaca di sini USB. Kalau saya pencet F10. Yes, langsung saja mulai, dan ini bakal langsung ke mulai mode Ubuntu-nya. Tunggu dulu bentar ya. Setelah penginstalan selesai, bakal ada tulisan ini installation is complete. Tinggal pencet saja restart. Nanti PC-nya bakal restart, dan selamat datang di Ubuntu. Jadi ini udah masuk ke penginstalan Ubuntu-nya. Pilih yang install Ubuntu. Ini usahain English sama English juga, US. Nah, ini pilih yang normal ya. Normal. Tungguin dulu sebentar karena ini emang lag. Oke, nanti bakal ada installation type. Ini bisa dipilih. Kita pilih yang something else dulu aja buat partisi si Ubuntu-nya. Nah, ini pilih. Nanti ini kan ada beberapa hal kayak SDA ini. Dihapus. Pada dihapus dulu ini. Yang satu dihapus. Kemarin hapus apa? Q-nya. klik kanan. Oh, nih. Delete. Aing. Harusnya aku harus Ya udah tetehnya tuh. udah ayo Nih. Pengen dulu ya. Karena ini bakal tersedia banyak space, space-nya banyak banget, wow.
Oke, di sini ada free space sebanyak 256 Yang bener. ribu megabyte. Yang bener. Nanti kita bakal bikin partisi sebanyak 8096. Keren Untuk nggak deh? ininya ganti ke swap area. Langsung saja dibuat. Akhirnya keinginan gue terwujud. Dan yang kedua itu ada sisa free space. Nah, ini sisanya ke IXT4 journaling tambahin slash. Oke. Buat ini nih. Nah, ini udah selesai nih. Ke ini. Bagus sekali. Ih, keren banget. Nah, langsung install now. Panggil banget. Continue. Continue. Tulisannya udah kayak gini. Continue. Jago banget, Man. Pilihnya di Jakarta. Continue. Bikin kayak gitu sih. Ini atur aja passwordnya. Ajarin dong kakak. Isi Kak D8 Ayo kan ajarin dong kakak. Dulu nih. D8 Kok gue sih? Ini teh semalam error aja. Parah banget sih. Kok kasar banget? continue. Dan itu sudah selesai. Bakal masuk ke Ubuntu sendiri. Oke, halo semuanya, izin masuk dan izin menambahkan lagi. Tadi sebelumnya saya sudah menyinggung soal ISO, yang mana ISO ini memiliki definisi sebagai backward. ISO merupakan sebuah kopian 100% dari OS ataupun game ataupun hal lain sebagainya, yang mana si kopian ini disimpan dalam CD ataupun DVD. Nah, si ISO ini memiliki karakteristik yang mana si ISO ini pasti belakangnya ada .iso. Fungsi dari ISO sendiri ini ada beberapa, seperti contoh penyimpanan dari menyimpan kopian dari si OS seperti Linux, Windows ataupun macOS ataupun hal yang lain sebagainya. Android juga bisa. Yang kedua itu sebagai bisa menyimpan sebuah ataupun menjadi backup dari CD ataupun DVD. Oke, selain saya menyindir soal ISO, saya juga menggunakan software ataupun aplikasi dari Rufus itu sendiri. Rufus itu apa sih? Rufus itu adalah software dari Windows, yang mana si Rufus ini bisa mengubah suatu OS atau bahasanya menginstal si OS ini. Contohnya gini deh, sistem operasi awal dari sebuah laptop kita adalah Windows. Kita ingin mengganti ke Linux, contohnya Linux Ubuntu nih ya. Nah, kita menggunakan si Rufus ini sebagai pengganti ataupun penginstal si Windows ini. Nah, fungsi dari Rufus ini apa sih? Pertama tadi ya, penginstalan dari sebuah operasi sistem. Yang kedua itu sebagai pengatur booting. Jadi contohnya gini nih, kalau kalian masuk tuh kan masuk ke booting nih. Booting tuh nanti bakal dikasih pilihan antara masuk ke HDD atau SSD. Yang kedua masuknya ke flash disk. Misalnya masuk ke SSD ataupun HDD nih. Misalnya di dalam SSD atau HDD kalian memiliki sistem operasi Windows, nanti si boot ini atau BIOS ini bakal masuk ke dalam sistem operasi si Windows. Tapi kalau misalnya masukin ke flash disk, di flash disknya itu ada kayak contoh Linux Ubuntu, nanti bakal masuknya ke Linux Ubuntu. Dan yang ketiga sebagai loader dari sebuah booting gitu. Jadi flow-nya kayak gini, komputer dinyalain, komputer ngecek hardware. Nah, nanti boot ini bakal ngecek nih masuknya ke SSD ataupun flash disk. Misalnya masuknya ke SSD ini ada Windows. Nah, nanti bakal ngelanjutin ke sistem operasi si Windows ini. Nah, si Windows ini nanti bakal disambungin ke hardware lewat si BIOS ini.